Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang buruh bangunan tewas dikeroyok oleh sekelompok pemuda karena dilarang berkumpul-kumpul terkait wabah COVID-19. Seorang ASN di Kecamatan Kota Baru dinyatakan positif terpapar COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Sang ASN ini diketahui telah mengikuti jamaah tablik di Goa beberapa waktu lalu. Seorang murid sekolah dasar di Darmasraya membuka tabungannya dan menyerahkan kepada petugas kepolisian untuk membeli alat pelindung diri bagi tim medis. Tak selamanya niat baik akan berakhir dengan baik pula. Seorang buruh di Kota Bukit Tinggi Selasa dini hari tewas dikeroyok sejumlah pemuda di daerah Guguk Panjang tak jauh dari pos pemuda setempat. Peristiwa naas itu terjadi saat Ridwan menegur sekelompok pemuda yang sedang berkumpul-kumpul di depan Balai Pemuda. Para pemuda tersebut tak hanya bergerombol, tapi juga membuat gaduh saat tengah malam. Ketika dihampiri dan ditegur Ridwan, beberapa pemuda menyadari kesalahannya dan langsung membubarkan diri. Namun sebagian lagi justru melawan dan menantang Ridwan. Tak hanya itu, Ridwan juga dipukul dengan balok kayu dan dikeroyok bersama-sama. Meski Ridwan dibantu oleh seorang temannya, namun mereka berdua tak mampu menghadapi 6 orang pemuda yang mengeroyok karena kalah banyak. Akibat dikeroyok dan dipukul dengan balok kayu, Ridwan tersungkur tak berdaya di jalanan kampung itu, sedangkan para pelaku langsung kabur. Rekan Ridwan dan warga sekitar kemudian melarikan buruh malang tersebut ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Namun malang, nyawanya tak tertolong. Menjelang tiba di rumah sakit, Ridwan telah mengembuskan nafas terakhirnya. Jasad Ridwan sendiri dikebumikan keluarganya pada Selasa siang. Keluarga tak kuasa menahan kesedihan karena Ridwan merupakan tulang punggung keluarganya. Ini kejadian yang ini ya di Sumatera Barat, bahwa ada masyarakat yang menghimbau untuk jangan tidak berkumpul-kumpul ya, untuk tidak berkumpul-kumpul di waktu malam. Ada 6 pemuda yang ini sedang berkumpul-kumpul. Kemudian yang korban ya, sekarang jadi korban itu atas nama Ridwan. Dia sudah menegur kepada beberapa kelompok pemuda dari pendatang ya, kemudian supaya tidak berkumpul-kumpul. Kemudian yang bersangkutan sempat pergi, ternyata kembali lagi dengan membawa kayu, batu dan pecahan pot bunga ya. Nah di situ melakukan penganiayaan, pemukulan maupun pengeroyokan sehingga korban sampai meninggal dunia. Jadi kami sudah mengamankan 3 pelaku, ya, 3 pelaku berinisial AM, MA dan CM. Jadi dari AM tersebut kita bisa mengembangkan 2 pelaku. Namun masih ada 3 lagi yang DPO. Ya, mudah-mudahan kami mohon doanya, mohon kerjasamanya supaya bisa cepat tertangkap. Saat sekarang 3 dari 6 orang pelaku berhasil diamankan petugas dan diperiksa secara intensif di Mapolres Bukit Tinggi. Sedangkan 3 pelaku lainnya yang kabur sedang dikejar oleh petugas karena identitasnya telah dikantongi. Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi. Satu orang aparat sipil negara di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Darmasraya, dinyatakan positif terjangkit COVID-19 berdasarkan rapid test yang dilakukan pihak medis. Staf kantor camat Kota Baru yang berusia 54 tahun ini baru saja kembali dari daerah terjangkit, Goa, Sulawesi Selatan, mengikuti pertemuan jamaah tablik. Rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Darmasraya menyatakan jika ASN ini positif terpapar COVID-19. Sesuai protokol kesehatan, maka sang ASN diisolasi di Rumah Sakit Sungai Dareh sambil menunggu hasil uji swab yang telah dikirim ke Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang.
Karena satu pegawainya dinyatakan positif, maka kantor Kecamatan Kota Baru disemprot petugas dengan cairan desinfektan. Pegawai lainnya memilih menghindari kantor tersebut karena takut terpapar COVID-19. Memang benar ada staf kami sebagai hasil rapid test yaitu positif. Pernah berkunjung ke melaksanakan jemaah tabligh di Kabupaten Goa di Sulawesi, Makassar. Lebih kurang 20 hari lewat. Setelah dia pulang, kami suruh berisolasi di rumah, isolasi mandiri, dia laksanakan selama 14 hari. Kemudian beberapa hari terakhir ini ada gejala. Jika hasil uji swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menyatakan ASN tersebut positif terpapar COVID-19, maka pemerintah Kabupaten Darmasraya akan menghentikan operasional kantor kecamatan tersebut selama 14 hari dan seluruh pegawainya akan menjalani rapid test dan diisolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Nama Nabila. Seorang siswa sekolah dasar di Nagari 9 Koto, Kabupaten Darmasraya, menyumbangkan isi celengan untuk membeli alat pelindung diri bagi tim kesehatan COVID-19 di Darmasraya. Videonya menjadi viral dan menginspirasi banyak orang untuk peduli kepada tenaga medis. Beginilah sosok Siti Nabilatul Hasanah, seorang siswi sekolah dasar kelas 4, Nagari 9 Koto, Kabupaten Darmasraya. Bersama ibunya, Siti mendatangi Polsek Pulau Punjung. Kedatangan ibu dan anak ini bukan untuk membuat laporan polisi, melainkan untuk menyerahkan isi celengannya kepada polisi. Celengan yang terbuat dari bambu ini diserahkan kepada anggota Polsek Pulau Punjung untuk dibuka bersama-sama. Anggota Babin Kantipmas Nagari 9 Koto, Aibtu Iswandi kemudian membelah celengan tersebut. Uang recehan yang berada di dalam celengan bambu yang dikumpulkan selama lebih dari 1 tahun akan disumbangkan untuk tim medis RSUD Sungai Dareh guna membeli alat pelindung diri yang akan digunakan dalam penanganan COVID-19. Karena kasihan aja lihat dokter sama para medis. Karena mereka sekarang ada di garda depan menolong para medis COVID-19. Itu sejak kapan uang tabunganmu dikumpulkan? Lebih dari 1 tahun. 1 tahun. Kenapa dibuka di polsek? Karena lebih aman di polsek. Bukan. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan bulan Ramadan bisa segera aman. Dia terketuk hatinya setelah melihat perawat yang di Semarang ditolak pemakamannya. Terus apa katanya anaknya? Itu dia mau menyumbang. Uang celengannya sendiri dikumpulkan sejak berapa lama? Dia celengannya kurang lebih 1 tahun. Kalau lebih duit belanja kan, atau sama menjual ini lukisan ini tangan dapat 1.000-2.000 dia kumpulkan. Selama 1 tahun ya? Kurang lebih. Ya, alhamdulillah saya sebagai orang tua ya anak belia gitu sudah terketuk hatinya, alhamdulillah itu. Kami dari Polsek Pulau Punjung cukup apresiasi dari anak kita Nabila kelas 6 SD sudah berani memberikan semacam inspirasi kepada kita semua dengan membuka tabungannya yang lebih kurang 1 tahun yang dia tabung dengan hanya uang recehan dan menyerahkan uang tabung itu ke tenaga medis untuk dibelikan APD lebih kurang Rp560.000. Nilai tabungannya memang tidak terlalu besar, hanya Rp560.000. Namun kepedulian dari seorang bocah sekolah dasar ini patut menjadi contoh bagi semua orang. Bagaimana anak seusia Siti Nabila bisa peduli kepada tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.